Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khulasah Nurul Yakin jilid 1 pelajaran ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 34 Al-Hijratu ila Taif, bermula pelajaran ke-34 itu hijrah ke Taif. 1. Lamma ra'ar rasulu sallallahu alaihi wasallam istihanata Quraisyin bihi hajara fis sanatil ashirah ila Taif ma'a Zaid bin Harisah. Manakala melihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam istihanata akan penghinaan Quraisy bihi terhadapnya Nabi, hajara niscaya hijrah ianya Nabi fis sanatil ashirah pada tahun yang ke-10 hijrah kemana? Ila Taif, ke Taif atau Sakif, ma'a bersama Zaid bin Harisah. Jadi ketika tahun 10 itu, masih dalam tahun 10 ketika istri dan paman beliau meninggal, melihat bagaimana Quraisy makin menjadi-jadi dalam menyakiti beliau, akhirnya beliau hijrah ke Taif atau ke Sakif, di mana Sakif itu yaitu satu daerah di Taif. Kenapa Nabi memilih daerah Taif untuk beliau hijrah ke sana, meminta bantuan, meminta dukungan dakwah dan perlindungan? Yang pertama, Taif merupakan daerah terdekat dengan Mekah. Yang kedua, Nabi masih ada hubungan dengan penduduk Taif. Hubungan di pihak bibi, di mana Hashim bin Abdu Manaf, dari kakek Nabi itu, ibunya beliau itu orang Taif. Makanya beliau ke sana dengan harapan ada dukungan. Beliau berangkat bersama Zaid bin Harisah. Zaid ini maulanya Nabi, atau bahasa zaman dulu budaknya Nabi. Wa tawajjaha ila Saqifin wa talaba minhum nusratahu ala qaumihi. Wa tawajjaha, menghadap ianya Nabi ke Taif, artinya berangkat ke Taif. Wa talaba minhum, meminta ianya Nabi dari mereka, nusratahu, akan membelanya, membantunya, ala qaumihi, terhadap kaumnya. Jadi Nabi ke sana datang pengen meminta perlindungan, dukungan, supaya tidak selalu disakiti oleh kaum beliau. Namun apa yang Nabi dapatkan di sana? 3. Faraddu alaihi raddan qabiha, maka menolak oleh mereka orang Taif alaihi terhadapnya Nabi raddan qabiha, akan penolakan yang sangat jelek sekali. Wa amaru sufaha'ahum wa abidahum yasubbunahu wa ramauhu bil hijarah. Wa amaru, memerintahkan oleh mereka akan orang-orang bodoh dari mereka, wa abidahum, dan akan budak-budak mereka, yasubbunahu, supaya mencela oleh mereka akannya Nabi, wa ramauhu, dan melempar oleh mereka akannya Nabi bil hijarah, dengan batu. Jadi ternyata pemimpin-pemimpin Taif itu tidak mau mendukung Nabi. Ternyata mereka juga sama seperti Quraisy. Mereka tidak mau mendukung Nabi, justru pemimpin-pemimpin mereka memerintahkan orang-orang gila, orang-orang bodoh, hamba-hamba sahaya, anak-anak kecil, mereka memerintahkan supaya mencela Nabi, kemudian melempar Nabi dengan batu. Hatta salad damu min araqibi rijlaihi, sehingga mengalirlah oleh darah daripada betis-betis dua kakinya Nabi. Ya, sehingga Nabi berdarah akibat lemparan-lemparan batu. 4. Wa kana Zaid bin Harisah yamna'u anhul ahjara hatta usiba bi jarahatin fi ra'sihi. Dan adalah Zaid bin Harisah itu yamna'u, menghalangi ia darinya Nabi akan batu-batu. Nah, jadi satu-satunya teman Nabi waktu di Taif itu yaitu Zaid bin Haris. Beliau ini membela Nabi, menghalangi batu-batu dari Nabi, hatta usibah, hingga ditimpakan akan dianya beliau bijarahatin, dengan banyak luka-luka fi ra'si, pada kepalanya beliau, hingga kepala beliau sendiri Zaid bin Harisah juga berdarah-darah karena menghalangi batu supaya tidak mengenai Nabi. Inilah perjuangan para sahabat Nabi. Kemudian nanti di sini Nabi meninggalkan Taif, berangkat kembali lagi hingga berhenti dalam satu kebun kurma. Kebun kurma, di mana kebun kurma itu ternyata milik musuh Nabi juga, milik penjahat Quraisy.
Nah, di mana dalam kebun itu nanti ada dua pemuda namanya Syaibah dan Utbah, anaknya Rabi'ah. Di sinilah Nabi memanjatkan doa yang paling terkenal. Mungkin teman-teman semua sudah tahu doanya. Doa yang paling terkenal Nabi mengadukan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku adukan kepadamu kelemahan kekuatanku, wa qillata hailati, dan sedikitnya dayaku, wa hawai 'alanna, sedikit daya upayaku terhadap manusia. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni, ila ba'idin yatahajjamuni aw ila aduwin malaktahu amri. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Panjang banget doa Nabi di situ. Nabi memanjatkan doa dengan penuh khusyuk. Banyak ceritanya di situ sampai nanti Utbah dan Syaibah itu, dua bocah itu anak Rabi'ah di dalam kebun korma anggur itu, melihat Nabi, merasa kasihan, akhirnya dia mengirimkan budaknya namanya Adas. Adas itu dikirim untuk membawa anggur ke Nabi. Ketika Adas itu datang menemui Nabi, Nabi memakan anggur dengan membaca bismillah. Nanti Adas kaget, kok engkau membaca bismillah belum pernah dibacakan oleh siapapun penduduk-penduduk di sini. Akhirnya Nabi bertanya, engkau berasal dari mana, apa agamamu? Aku dari Nainawa, katanya. Oh, aku seorang Nasrani. Kata Nabi, Nainawa itu tempat di mana itu ada seorang laki-laki yang soleh Nabi, yaitu Nabi Yunus ibni Matta. Akhirnya kaget dia, dari mana Anda tahu tentang Yunus? Akhirnya Nabi membacakan ayat yang mengisahkan tentang Yunus. Akhirnya Adas ini juga masuk Islam. Panjang ceritanya. Jadi ketika inilah, dalam kisah yang sering kita dengar, malaikat Jibril datang menawarkan bantuan. Ini ada satu di bawah footnote-nya ini. Fa'atahu Jibril wa qala lahu. Datang kepadanya Nabi oleh Jibril, wa qala lahu, berkata ya Jibril baginya Nabi, innallaha amarani an uti'aka, sesungguhnya Allah memerintahkan ya akan aku supaya aku taat kepadamu fi qaumika, pada kaummu. Lima sona'ahu maka, apa yang dia lakukan terhadap bersamamu. Jadi kata malaikat Jibril, Allah mengutus aku supaya mendengar semua ucapanmu, apa yang kau perintahkan terhadap penduduk Taif yang sudah menyakitimu. Faqala alaihi salatu wasalam, berkatalah Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma hadid qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kepada kaumku karena mereka enggak tahu. Nah, insyaallah luar biasa ini akhlak Nabi yang mulia. Bagaimana Nabi tidak mengambil kesempatan, tapi Nabi justru berdoa supaya Allah mengampuni kaum beliau karena mereka enggak tahu. Dengan harapan keturunan-keturunannya nanti menjadi orang yang beriman. Ternyata di kemudian hari orang Taif itu banyak yang masuk Islam. 5. Falamma lam yanal minhum khairan raja'a ila Makkah ba'da an makasa bainahum syahra. Falamma lam yanal, maka manakala tidak mendapatkan ianya Nabi dari mereka akan kebaikan, tidak mendapatkan kebaikan dari orang Taif itu, raja'a, kembali ianya Nabi ila Makkah, ke Mekah, ba'daan makasa bainahum syahran, sesudah bahwa tinggal ianya Nabi bersama mereka syahran, sebulan. Ternyata Nabi sebulan juga berada di daerah sekitar Taif itu, walaupun bukan di satu tempat, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebulan di situ baru Nabi pulang kembali ke Mekah. As'ilatun mata hajaran Nabiyu, kapan hijrah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Taif, ke Taif pada tahun ke-10. Man hajara ma'ahu, siapa itu orang yang hijrah ya bersamanya Nabi? Zaid bin Harisah. Ila man tawajjaha, kepada siapa menghadap ianya Nabi? Kepada ke Saqif, di mana Saqif itu satu daerah di Taif. Hal ajabu talabu, apakah mereka menerima akan permintaannya Nabi? Tidak. Mangkana yudafi'u anhu, siapa yang ada yaitu membela ia darinya Nabi? Zaid bin Harisah. Kam muddatu iqamatihi bainahum, berapa lama masa menetapnya Nabi di antara mereka? Sebulan. Khulasah, lamma ishtaddal adza hajaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila Taif, manakala sangat-sangatlah oleh penyiksaan Quraisy
hijrahlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Siapa yang hijrah? Huwa wa Zaid bin Harisah, oleh dianya Nabi dan oleh Zaid ibnu Harisah. Wa arada amrahu ala Saqif, menawarkan ianya Nabi akan perkaranya Nabi kepada Saqif. Artinya Nabi menawarkan bantuan. Faraddu alaihi raddan qabiha, maka mereka menolak kepadanya Nabi raddan qabiha, penolakan yang buruk. Wa azuhu, dan menyakiti oleh mereka akannya Nabi. Wa kaina Zaidun yadfa'anhul adza, dan adalah Zaid bin Harisah itu menghalangi ianya Zaid anhu darinya Nabi al-adza, akan penyiksaan. Begini kisah perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah umat akhir zaman walaupun tidak pernah bertemu dengan Nabi, namun percaya dan cinta kepada Nabi. Sampai di sini semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.